Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alinsya Nurpati dari kelompok 3 akan mulai memaparkan materi kami itu mengenai teori dan perhitungan investasi penganggaran modal dalam penentuan keputusan investasi dan teknik penentuan aliran kas proyek. Jadi teori dan perhitungan investasi penganggaran modal membantu perusahaan atau individu mengevaluasi potensi keuntungan dan risiko investasi jangka panjang. Penganggaran modal melibatkan perencanaan dan pengelolaan investasi besar seperti aset tetap atau proyek baru. Dalam penentuan keputusan investasi, perusahaan atau individu mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan, risiko investasi, dan biaya modal. Analisis arus kas diskonto digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Jadi teknik penentuan aliran kas proyek melibatkan identifikasi dan perhitungan arus kas masuk dan keluar terkait proyek. Metode analisis investasi yang umum digunakan itu adalah yang pertama itu NPV atau Net Present Value, yang kedua itu IRR atau Internal Rate of Return, dan yang terakhir adalah Payback period. Jadi dengan menggunakan teori dan perhitungan investasi penganggaran modal, perusahaan atau individu dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan meminimalkan risiko kerugian. Baik, saya akan membahas poin kedua. Teori dari perhitungan investasi penganggaran modal sangat penting dalam penentuan keputusan investasi dan teknik penentuan aliran kas proyek. Berikut adalah beberapa konsep yang terkait. Ada 4 poin teori investasi penganggaran modal. Yang pertama itu Net Present Value atau NPV, menghitung nilai sekarang dan dari aliran kas masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto. Yang kedua itu Internal Rate of Return atau IRR, menghitung tingkat pengembalian internal dari investasi. Yang ketiga itu Payback period atau menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi di awal. Yang terakhir itu Profitability Index atau menghitung rasio antara nilai sekarang dari aliran kas masa depan dan investasi awal. Baik, poin yang ketiga, perhitungan investasi penganggaran modal. Yang pertama, menghitung aliran kas, mengidentifikasi dan menghitung aliran kas masuk dan keluar dari proyek. Yang kedua, menghitung biaya modal. Menghitung biaya modal yang digunakan untuk mendanai proyek. Yang ketiga, menghitung NPV, menghitung nilai sekarang dari aliran ke masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto. Yang keempat, menghitung IRR, menghitung tingkat pengembalian internal dari investasi. Baik, yang terakhir, cara menentukan arus kas proyek. Yang pertama, mencatat arus kas. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua uang yang masuk seperti pendapatan atau investasi, dan uang yang akan keluar seperti biaya operasional, pembelian alat, dan gaji selama proyek berlangsung. Yang kedua itu menghitung arus kas bersih. Setelah mencatat semua arus kas masuk dan keluar, perusahaan perlu menghitung arus kas bersih, yaitu dengan mengurangi total pengeluaran dari total pemasukan. Hasil ini menunjukkan apakah proyek menghasilkan keuntungan atau tidak. Yang ketiga, melakukan analisis sensitivitas. Proses ini dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan kecil dalam asumsi proyek seperti perubahan harga, biaya, atau permintaan dapat mempengaruhi hasil akhir arus kas. Ini membantu perusahaan memahami risiko dan mengambil keputusan yang lebih hati-hati. Dengan menggunakan teori dan metode dari penganggaran modal, perusahaan bisa menilai apakah suatu proyek layak dijalankan sehingga keputusan investasi yang diambil lebih akurat dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih.